Hai Sobat BBPJN, welcome to podcast BBPJN DKI Jakarta, Jawa Barat. Dan selamat datang di Escape Lane Ciloto. Selamat siang dan selamat datang untuk Ibu Sinta dan Pak Yudi. Kalau sebelumnya kan Ayah udah pernah ketemu nih ya Bu sama Bu Sinta, benar, selaku Satker PJN Wilayah 5 Jawa Barat. Kalau sekarang ada wajah baru nih Sobat BPJN, ada Pak Yudi ya, ini selaku PPK 5.3 ya, wilayah PJN 5 juga ya Pak. Nah, boleh dong diperkenalkan diri dulu, mungkin untuk kalau Ibu Sinta boleh di-share kembali untuk tugas-tugasnya seperti apa, dan juga Pak Yudi nih, mungkin Sobat PJN baru tahu PPK itu sebenarnya tugasnya apa aja sih, boleh dari Ibu Sinta dulu. Makasih Mbak Aya sebelumnya. Jadi selamat datang kembali, ketemu lagi sama saya Sinta, Satker PJN 5 Jawa Barat. Wilayah kerja kita PJN 5 Jawa Barat itu meliputi Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga Kota Depok. Salah satu PPK di kita adalah Pak Yudi PPK 53. Sebetulnya kita punya 3 PPK, jadi 51 dengan wilayah kerja di Kota Depok dan juga Kabupaten Bogor, kemudian 52 wilayah kerjanya juga ada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kemudian Pak Yudi nih PPK 53 di wilayah kerjanya itu di Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Cianjur. Oke, kalau untuk Pak Yudi nih, sebenarnya PPK itu apa sih Pak, dan mungkin ada tugas-tugas tertentu, boleh diceritakan? Oke, sebelumnya saya merasa terhormat sekali nih dihadiri, didatangi nih ruas jalan saya. Sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu ya. Boleh. Ya. Saya Rendra Yudi selaku PPK 5.3 Provinsi Jawa Barat. Menangani 6 ruas jalan nasional dari Ciawi Benda hingga puncak batas kota Cianjur. Nah, dengan panjang total 63,79 km. Kalau dari tugas dan tanggung jawab sebagai submanajerial ruas jalan ya, kami memelihara jalan nasional ini agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengendara jalan juga lebih baik ya, lebih senang lah untuk berada di ruas jalan. Secara tugas dan tanggung jawab itu, dan juga kita juga memiliki tanggung jawab juga menjaga aset ya, aset, dan saya selaku PPK 5.3 dititipkan aset di 2 kabupaten ya, terutama di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Mungkin itu. Nah, tadi Pak Yudi bahas manajer ruas nih Pak ya. Mungkin ada perbedaan antara manajer ruas dan juga manajer wilayah ya. Kalau Bu Sinta sebagai manajer wilayah, Pak Yudi sebagai manajer ruas. Ada perbedaan yang signifikan? Mungkin boleh dikasih tahu juga apa perbedaannya manajer wilayah mana saja, dan juga manajer ruasnya mana? Jadi Mbak Aya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, jadi memang Satker itu merupakan induknya dari PPK-PPK. Jadi di PJN 5 kita punya 3 PPK tadi dengan wilayah-wilayah ada 2 kabupaten dan 2 kota. Nah kemudian setelah itu jadi Satker itu sebagai kuasa pengguna anggaran dan juga kuasa pengguna barang. Nah kemudian di bawahnya nanti ada manajer-manajer dari ruas-ruas yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena kita merupakan Kementerian PU, PUPR, jadi kita menangani jalan-jalan di ruas-ruas jalan nasional. Nah, jadi nanti sebagai manajer ruasnya itu ada PPK-PPK seperti tadi Pak Yudi sampaikan. Di 53 itu ada 6 ruas yang menjadi tanggung jawab dari pekerjaannya di PPK 53 Mas Yudi di sini. Oke, berarti mungkin dari pekerjaan Bu Sinta akhirnya diturunkan ke Pak Yudi. Ya. Pak Yudi yang nanti menyebarkan lagi di beberapa ruas yang berbeda. Betul sekali, Mbak ya. Oke, nah kalau itu perkenalan singkat nih dengan Bu Sinta dan juga Pak Yudi. Tapi ada yang unik nih Bu di belakang kita ini nih. Ini belum pernah sebelumnya di podcast-podcast sebelumnya. Nah, Ayo pengen tahu dong, Sobat BPJN juga pengen tahu kita tuh sebenarnya lagi ada di mana. Yang ada di belakang kita tuh apa sih Bu? Jadi kita ini sekarang berada di Escape Lane Ciloto, Mbak Aya. Jadi ini merupakan ruas jalan, salah satu dari penanganan ruas jalan kita, yaitu ruas jalan puncak batas kota Cianjur. Kita ini berada di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Jadi ini escape lane yang kita bangun baru selesai, ini baru selesai pengerjaannya, dan juga dikatakan orang-orang sini mengatakan escape lane Ciloto. Karena memang kita berada di Desa Ciloto, Mbak Aya. Cantik ya Mbak Aya ya. Iya Bu, karena ini
baru lihat nih, kalau mungkin sebelumnya di beberapa ruas tol lainnya pernah lihat seperti ini, tapi kan belum sedekat ini dan ini baru juga nih selesai. Nah, pengen tahu juga dong Bu, kalau tadi kan cuman dijelaskan ini escape lane. Sebenarnya escape lane itu apa sih, fungsinya apa? Dan sebenarnya mungkin ada penjelasannya kenapa ditaruh di ruas ini, di ruas itu, ada ruas-ruas tertentu, dan juga kenapa nih ditaruhnya tepat di sini gitu Bu. Jadi escape lane itu adalah jalur penyelamat, bisa dikatakan juga emergency escape lane kadang-kadang orang, jadi jalur penyelamat darurat. Jadi itu fungsinya itu sebagai penyelamat kendaraan pada saat dia itu masih dalam kondisi berjalan. Jadi biasanya escape lane ini berada di kontur-kontur jalan yang menurun terus, sehingga banyak kendaraan-kendaraan itu yang mengalami gangguan fungsi pengereman atau remblong, kita biasa mengatakannya. Nah, pada saat remblong kita harapkan mereka itu masuk ke sini dengan konstruksi yang sudah kita bangun sesuai dengan spesifikasinya. Diharapkan kendaraan itu akan diredam laju kendaraannya, sehingga dia berhenti di sini, dan tujuan utamanya itu agar tidak terjadi kecelakaan fatal, Mbak Aya. Jadi pada saat kendaraan-kendaraan tidak bisa mengerem, masuk ke sini dan juga akan berhenti di sini, tidak terjadi kecelakaan. Nah, kalau untuk penempatannya sendiri mungkin ada kajian KNKT ya Bu ya, itu sebenarnya disesuaikan dengan apa sih? Karena kan kalau kita cuma lihat ruas jalannya aja atau enggak, mungkin jalannya cukup curam gitu. Tapi kan tidak di semua tempat yang curam adanya. Nah, itu untuk memilih lokasi-lokasi itu sebenarnya berdasarkan apa Bu? Jadi memang di lokasi sini, Mbak, lokasi sini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi kecelakaan. Ada yang fatal, ada yang tidak begitu fatal. Nah, puncaknya itu terjadi kecelakaan pada bulan April 2017. Saat itu ada bis wisata dari Jakarta menuju ke Kebun Bunga Cibodas. Nah, di jalan kendaraan itu mengalami remblong, Mbak. Remblong saat itu kalau nggak salah cukup banyak, 33 kalau nggak salah penumpang di bis tersebut. Dia menghantam antrian kendaraan-kendaraan yang dari arah berlawanan, menghantam. Jadi ada kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang kena tabrak saat itu, dan kecelakaannya fatal, Mbak Aya. Saat itu ada 12 orang meninggal dan puluhan orang luka ringan dan luka berat. Nah, kemudian KNKT melakukan investigasi kenapa sih terjadi, apa sih faktor-faktor penyebabnya sehingga remblong, bagaimana cara mengatasinya. Itu pada bulan November 2018 KNKT mengeluarkan laporan akhir hasil investigasinya yang ditujukan kepada Dirjen Bina Marga. Disitulah keluar rekomendasi dari KNKT tersebut yang menyatakan bahwa diminta untuk dibangun satu lajur penyelamat atau escape lane itu 400 meter sebelum tempat kejadian kecelakaan tersebut. Jadi 400 meter itu disinilah lokasinya kira. Jadi penempatan lokasi ini memang atas rekomendasi dari KNKT tersebut, Mbak ya. Oke, berarti ada syarat-syarat tertentu ya Bu ya sebelumnya. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Yudi, Pak. Kalau misalnya tadi Bu Sinti sudah menjelaskan kenapa sih alasannya dibangun di sini, tapi mungkin ada hal-hal lainnya atau mungkin seperti ketika escape lane ini dibangun ada jalur khusus ambulan juga Pak yang harus dibuat. Nah, untuk hal-hal penunjang seperti itunya apa saja sih yang sudah dilakukan Pak? Oke, ya terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan aja tadi ya dari Ibu Kasatker yang sudah menjelaskan bahwa memang betul dimulai dari memang dari laporan akhir KNKT, lalu Bina Marga kemudian mencoba untuk melaksanakan amanat itu ya. Kemudian pada saat itu P2JN Satker P2JN Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah melakukan desain dengan mempertimbangkan berbagai faktor ya yang paling cocok untuk dibangun di Ciloto ini. Kemudian dari P2JN kita melakukan membuat dokumen lelang, dan kita sudah melaksanakan lelang itu sebenarnya di tahun anggaran 2020 kemarin. Cuma memang mungkin Mbak Aya sendiri juga tahu ya, kita di masa pandemi kemarin ada permasalahan sehingga akhirnya dari yang awalnya yang seharusnya kita selesai di tahun anggaran 2020 ada refocusing sehingga menjadi multi years kontrak, sehingga akhirnya
bisa kita realisasikan di tahun anggaran 2021 ini. Nah, semua yang kita lakukan, yang kita bangun sekarang ini itu memang didasarkan semuanya dari desain Satker P2JN yang dulunya Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sekarang menjadi P2JN Provinsi Jawa Barat ya. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan ini juga cukup unik ya, mungkin sepertinya baru satu escape plan yang mempertimbangkan adanya jalur khusus untuk emergensi, baik itu damkar ataupun ambulan, sehingga nanti harapannya kalaupun terjadi kecelakaan, korban itu tidak kesulitan untuk dievakuasi karena kendaraan khusus itu sudah kita berikan lajur khususnya. Nah, itulah yang kita realisasikan saat ini. Oke, mungkin selain jalur khusus ambulan sebagai penunjangnya juga nih Pak, ini kan ada escape plan ini cukup besar nih, panjang dan lebarnya itu sebenarnya disesuaikan dari apa ya Pak? Dan mungkin boleh dikasih tahu sama Sobat BPJN, kalau lebarnya itu biasanya berapa, terus idealnya, lalu panjangnya juga berapa, mulai dari ketika awal masuk sampai mungkin jalur yang sudah untuk escape plan-nya gitu, escape plan utamanya itu berapa meter Pak? Ya, untuk escape plan Ciloto ini panjang escape plan-nya sendiri itu 120 meter dengan lebar 10 meter. Nah, sementara kita mempersiapkan juga lebar 3,5 meternya itu untuk service lane tadi. Untuk kendaraan seperti ambulans atau damkar itu dengan lebar 3,5 meter. Itu secara informasi teknis ya untuk escape plan Ciloto ini. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke Ibu Sinta. Nih kalau escape plan ini kan kita lihat di sampingnya ada garis kuning, berarti jalan nasional nih Bu ya. Betul. Nah, kalau escape plan ini berada di samping jalan nasional, sebenarnya ini lahan ini milik siapa Bu? Terus untuk ketika mau pembangunannya, apakah ada pembebasan lahan atau hak pinjam atau seperti apa? Memang jadi escape plan ini dibangun di samping jalan nasional yang kebetulan tanahnya bukan tanah jalan nasional, bukan tanah kita. Jadi memang kalau kita lihat dari awal, Mbak, dari awal pelebaran untuk menuju ke escape plan, itu merupakan lahan milik dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang kita duduk ini sampai dengan atas itu lahan merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Berarti sebelumnya seperti yang di atas, Bu? Iya, betul. Kita lihat seperti di atas masih kawasan hutan ya, Mbak. Jadi memang kita kemarin koordinasi kedua pihak sebenarnya. Pertama kita koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Saat itu kita mengajukan izin pinjam pakai. Izin pinjam pakai disetujui oleh mereka karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan dan untuk keselamatan. Langsung disetujui dan kemudian tindak lanjutnya itu berupa adalah kita ada perjanjian penggunaan sementara. Itu sudah ditandatangani oleh sekjennya PUPR bersama dengan sekjennya Kemnaker. Itu kalau nggak salah bulan Mei tahun 2021 ini sudah clear bahwa mereka mengizinkan kita untuk membangun escape plan di sini. Kemudian kedua kita juga koordinasi dengan kawasan hutan. Jadi saat itu kita berkoordinasi awal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa untuk kawasan hutan harus ke sana untuk izin pinjam pakainya. Nah, ternyata untuk lahan yang dipinjam karena alasan untuk kepentingan umum dan non komersil dengan luas lahan di bawah 5 hektar itu izinnya cukup oleh gubernur provinsi yang bersangkutan. Oleh karena kita telah mengurus ke gubernur, kebetulan di Provinsi Jawa Barat ini untuk izin pinjam dan izin perizinan semua macam itu dihandle oleh Dinas Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Panjang nih namanya, Mbak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi akhirnya kita mengurus ke sana secara online, berproses. Akhirnya keluarlah dari kepala dinas suratnya itu berupa IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Itu keluar di akhir bulan Januari 2021 kemarin. Nah, setelah itu lahan setelah kita kuasain semua, akhirnya baru kita mulai bisa membangun di area ini, Mbak. Begitu, berarti lumayan ya Bu, cukup panjang prosesnya. Apalagi tadi Pak Yudi bilang sebelumnya sempat terhenti di 2020 ya Pak ya rencananya. Akhirnya baru dimulai lagi di 2021. Nah, tapi kalau misalnya untuk proses pembangunan escape plan ini Pak, mungkin ada teknik khusus yang jadi sesuatu hal yang khasnya nih mungkin, atau malah ternyata cukup sulit ketika membangun escape plan Ciloto ini. Ada teknik khusus Pak mungkin? Mungkin sedikit cerita aja mungkin ya Mbak Ayah. Ini
Mbak Aya juga sudah lihat kondisinya bahwa di Ciloto ini, di puncak ini emang konturnya perbukitan. Jadi kalau saya boleh cerita, pertama kali kita melaksanakan pembangunan ini ada mungkin maksimal itu ada tebing dengan ketinggian mencapai 10 meter, itu kita belah lah. Sehingga ada escape plan ini. Jadi merupakan pekerjaan yang sangat berat pada awal itu adalah galian di awal-awal itu. Apalagi Bogor juga kan faktor curah hujannya cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita di awal-awal. Nah, kemudian juga rawan terhadap terjadi longsor juga untuk lokasi ini. Sehingga dari desain awal itu memang sudah diperkirakan bahwa kita membutuhkan struktur-struktur atau konstruksi untuk pengamanan tebing. Jadi dari desain itu kalau kita berbicara slope-nya ya, kita perlu ada perkuatan tebing sehingga muncullah desain, kalau boleh dilihat di belakang Mbak Aya itu yang beton abu-abu itu shotcrete nailing. Ini tuh yang disemprot ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi nailingnya itu dia itu memperkuat ya, menjaga stabilitas tanahnya, sehingga sedangkan si shotcrete-nya itu disemprot juga, itu dia menjaga lapisan atas tanah itu sendiri, sehingga untuk sliding itu juga bisa direduksi dan juga kita perkuat strukturnya. Nah, kemudian dari desain itu juga selain shotcrete nailing, sebenarnya untuk yang atas itu awalnya kita hanya membuat slope saja, agar air itu tidak terjadi gerusan lokal lah seperti itu. Tetapi setelah dilakukan pembahasan memang perlu ada erosion control di atas itu. Jadi kita ada kombinasi nih antara shotcrete nailing lalu ada erosion control atau pengendali erosi menggunakan matras pengendali erosi. Nah, ngomong-ngomong soal matras pengendali erosi, mungkin ada sedikit yang mau saya tambahkan, Mbak Aya. Jadi matras pengendali erosi itu dia itu terbuat dari polimer ya, sebenarnya polimer. Nanti yang harapannya ada tanah loose yang butiran-butiran kecil itu bisa tertahan oleh si matrasnya sendiri. Nah, nanti matras itu juga tercover oleh tanaman. Tanaman itu masuk varietas Mucuna prurien. Jadi pada saat nantinya itu tanaman itu akan memenuhi semua matras. Jadi daunnya, kalau boleh saya tunjukkan sedikit. Boleh Pak. Jadi daunnya ini nanti lebar ya, lebar. Jadi nanti curah hujan itu hujan yang turun itu bisa tertahan dulu di tumbuhan ini, tanaman ini. Sementara akarnya sendiri juga cukup menjalar dengan luas gitu. Jadi kalau kita ukur total panjang akar ini bisa sampai 10 meter. Gitu. Jadi harapannya memang erosion control itu bisa tertangani lah oleh matras, juga di cover oleh tanaman ini sendiri gitu. Dan teknik penanamannya kita menggunakan teknik taplok. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Tanaman itu akan berada di atas betul matras sekali hijau ya. itu. Nanti pada saat waktunya dia akan memenuhi tercover semuanya oleh tanaman ini begitu. Gitu. Oke, baik Pak. Lucu juga ya, berarti nanti akan ada di sana. Begini aja udah indah ya Bu. Iya. Apalagi nanti akan ada tanaman-tanaman itu yang mengcover matras erosi. Jadi lebih go green juga gitu. Jadi ada yang hijau di puncak gitu Mbak nantinya. Maka dari itu jangan sampai jadi spot selfie betul sekali. Kayaknya sesuatu hal yang agak gambling nih. Ditanamin bagus, tapi ini cukup riskan kayaknya kalau jadi tempat selfie ya. Betul sekali Mbak. Ini cukup menarik perhatian ya Pak Bu, hijau-hijau segar di atas ini. Nah sebenarnya kalau bangunan di atasnya ini selalu ada di setiap escape plan, memang seperti ini syarat pembangunannya, atau mungkin di escape plan yang berbeda juga akan berbeda? Jadi tergantung dengan kondisi lahannya ya Mbak ya. Jadi beda-beda sih. Kebetulan kalau di sini daerah tadi Pak Yudi sampaikan bahwa daerah perbukitan, sehingga yang kita lakukan ini adalah membelah bukit sebetulnya. Jadi sehingga butuh
pengendali erosi di sini. Kalau di sini kita memakai 2 metode shotcrete soil nailing dan juga dengan matras. Kalau di tempat lain kondisinya berbeda-beda Mbak ya, tergantung dengan kondisi dan desain yang disampaikan nantinya. Oke, berarti tergantung wilayahnya juga ya Bu ya, tempatnya juga ya. Betul, nah, Mbak. untuk skema proses pemeliharaan dan juga pengelolaan escape plan nih, itu seperti apa ya Pak? Dari mulai sudah selesai, terus mungkin sampai sudah bisa dipakai oleh pengguna jalan, itu proses pemeliharaannya seperti apa? Mungkin ada proses pemeliharaan khusus mungkin? Jadi memang ini karena ini merupakan aset dari Kementerian PUPR, jadi memang pemeliharaan escape lane ini ada di kita Mbak Aya, Satker PJN 5 Jawa Barat. Jadi nanti dari pihaknya kita, Mas Yudi terutama nanti akan memelihara escape lane ini secara berkala. Jadi ini merupakan bagian dari aset jalan nasional, pemeliharaan secara berkala sehingga fungsi-fungsi dari escape lane ini tetap berfungsi seperti semestinya. Seperti kita tahu kan di sini kan juga ada bebatuan. Jadi ini tetap harus dijaga sehingga tetap seperti ini kondisinya. Jadi pada saat kapanpun diperlukan, ini bisa berfungsi seperti semestinya gitu Mbak Aya. Oke, nah itu tadi kita udah bahas semua tentang escape plan-nya, mulai dari pembangunannya, mungkin ada kendala juga, terus juga mengenai wilayahnya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir untuk Bu Sinta dan Pak Yudi. Harapannya apa Bu, Pak, untuk escape plan ini? Mungkin ketika sudah bisa dipakai oleh pengguna jalan, untuk perawatannya juga kan kita harus rawat bersama-sama ya. Ada harapan apa? Harapan pasti pengennya yang terbaik ya Mbak ya. Jadi pengennya escape plan ini berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi harapan kita itu tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mengurangi kecelakaan fatal, itu bisa terlaksana. Itu juga otomatis memerlukan kerjasama ya antara kita dan juga masyarakat sekitar. Seperti kita ketahui bahwa lokasi di sini kan cukup cantik ya Mbak ya, apalagi setelah dibangun kok tambah cantik ya gitu ya. Jangan sampai nanti malah dipakai untuk spot-spot foto-foto, kemudian spot-spot berjualan, dan juga malah untuk tempat parkir. Apalagi ini di seberang kita lihat juga terdapat rumah makan yang cukup terkenal lah di wilayah Puncak. Nah harapan kita sih bisa masyarakat bisa mensupport kita sehingga berfungsi dengan baik ini, dan juga pada saat nanti diperlukan tidak ada penghalang yang menghalangi, malah jadi nanti malah kecelakaannya makan lebih fatal kan kalau misalnya banyak sekali gangguan di sini. Tapi itu bukan berarti saya berharap banyak kecelakaan terus masuk, bukan begitu ya Mbak. Jangan sampai ya Bu ya. Jadi memang kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur demi keselamatan. Harapan kita bisa berfungsi dengan baik, dan kita minta dukungan dari masyarakat juga agar ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau dari Pak Yudi Pak? Ya, kalau dari saya sepertinya sama saja yang seperti disebutkan Ibu Kasatker tadi ya. Kalau kita lihat memang tidak ada yang mau menginginkan kecelakaan begitu. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan. Kalau bisa amit-amit jangan ada sampai kecelakaan begitu ya. Tetapi kalaupun misalnya kejadian, memang bangunan ini, infrastruktur ini sudah tepat guna, bisa difungsikan. Harapannya seperti itu. Lalu kita juga kan perlu dukungan dari masyarakat juga ya. Mungkin Mbak Aya kemarin beberapa minggu yang lalu pernah dengar berita ada escape plan jadi parkiran geng motor itu. Betul sekali. Bahkan di escape plan lain juga sering kali lihat seperti itu. Itu mungkin ya harapannya masyarakat juga lebih sadar untuk penggunaan infrastruktur. Kita sama-sama jaga lokasi ini juga merupakan lokasi wisata juga ya, destinasi wisata. Jangan sampai escape plan menjadi lokasi wisata baru, malah jadi tempat selfie atau seperti itu. Yang kita harapkan ya kita jagalah sama-sama. Jadi tidak ada parkir di escape plan, malah nanti yang seharusnya nanti digunakan malah banyak parkir, jadi nggak bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Mungkin harapannya seperti itu sih. Kami membutuhkan dukungan masyarakat juga agar infrastruktur ini juga dapat terjaga dan berfungsi dengan baik. Amin. Berarti semoga hasil kerja Bu Sinta, Pak Yudi dan juga tim ini berhasil sesuai harapan ya Pak, Bu. Ya terima kasih banyak loh sudah bincang-bincang seru mengenai escape plan yang ada di belakang kita ini, dan cantik sekali ya. Ada warna hijaunya, terus juga yang paling bagus adalah punya jalur khusus ya Pak ya di sebelah kanan escape plan-nya. Terima kasih sekali lagi dan semoga sehat selalu, sukses selalu juga untuk Bu Sinta dan Pak Yudi.
Nah itu dia Sobat BPJN, bincang-bincang seru. Ayo bareng sama Bu Sinta dan Pak Yudi membahas escape plan di Ciloto. Nantikan episode selanjutnya yang pastinya di YouTube channel Balai 6. Sampai ketemu lagi. Bye.